Siap. Gerak. Awali kegiatan. Berdoa. Mulai. Selesai. Stop. Gerak. Division. Bukan waduh kayak lagi pegang. Teringat, hiraukan. Yang main cuma jempol kaki. Berhenti. Ya, berhenti. Gerak tepat. Gerak. Kenapa? Ada yang orang lain? Kenapa orang tuanya? Saudara atau adik? Nggak ada. Nggak bisa datang banget gitu. Terus gimana ini? Udah? Oh, tunggu dulu. Oh, wah, orangnya dua. Kepala tuh, nggak tahu. Nggak tahu, belum bilang. Harus gitu. Siap, gerak. Tangan kencang kanan, gerak. Tidak, gerak. Gerak, gerak. Undangan untuk segera menempati tempat yang sudah disediakan. Persiapan upacara. Upacara pelantikan Taruna SMK Negeri Tompe Angkatan Pertama tahun ajaran 2015-2016.
Defile Taruna. Langkah tegap maju. Jalan. 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 Calon taruna yang terbagi ke dalam 23 calon taruna jurusan teknik sepeda motor, 16 calon taruna agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan 16 calon taruna rekayasa perangkat lunak. Paslon pertama dipimpin oleh Sukma Wijaya, tingkat 1 jurusan teknik sepeda motor. Putra kedua dari pasangan Bapak Karya dan Ibu Kasmiri, asal sekolah SMP Negeri 1 Congreng. Peleton kedua dipimpin oleh Miftahudin, tingkat 1 jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Putra ke-1 dari pasangan Bapak Warjaya dan Ibu Suhaini, asal sekolah SMP Negeri 2 Congreng. Peleton ketiga dipimpin oleh Rohayati, tingkat 1 jurusan rekayasa perangkat lunak. Putra ketiga dari pasangan Bapak Ujang Ibu Rumini. Ibu Siti, asal sekolah SMP Negeri 2 Congreng. Taruna yang kami lantik adalah Taruna Mula Arya Guna, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Taruna adalah pemuda atau kaum muda. Mula adalah awal atau tingkat pertama, dan Arya Guna adalah berguna yang berhati mulia, sehingga Taruna Mula Arya Guna bermakna pemudi tingkat pertama yang berguna bagi keluarga, lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara, yang memiliki hati yang mulia. Upacara pelantikan Taruna SMK Negeri Compreng Angkatan Pertama tahun ajaran 2015-2016 hari Sabtu 21 November 2015 siap dimulai. Komandan Kompi menyiapkan pasukannya. Komandan Batalion SMK Negeri Compreng
Wahyu Dayatullah sebagai Komandan Upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Kepada Komandan Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pimpinan, saya ambil alih. Pada Komandan Kompi dapat kembali ke samping kanan pasukan. Jaga, berjaga! Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Tahun ajaran 2015-2016 1. 21 November tahun 2015 yang dimulai. Camat Sompreng Bapak Denny Setiawan SIP sebagai Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan inspeksi pasukan. Lapor upacara pelantikan Taruna SMK Negeri Sompreng dan inspeksi pasukan. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Inspeksi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik ke tempat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua.
Laporan Kepala SMK Negeri Compreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Compreng, yang terhormat para kepala desa Kecamatan Compreng atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pengawas SMK Kabupaten Subang, yang terhormat Kepala SMK atau SMA Negeri atau Swasta di Kabupaten Subang, yang terhormat Kepala SMP atau MTS di Kecamatan Compreng, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran nilai Robi serta sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Compreng yang telah menyediakan fasilitas untuk pelantikan SMK Negeri 1 Compreng angkatan pertama. Sebelum kami menyampaikan laporan, terlebih dahulu kami akan mengenalkan bahwa sebenarnya sebagai Kepala SMK Negeri Compreng adalah ataupun sebagai PLT sebenarnya adalah Bapak Ramlis. Kami mohon Pak Ramlis untuk berdiri. Terima kasih. Hanya Pak Ramlis memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan laporan, mengingat dari awal sampai saat ini perkembangan SMK Compreng mungkin lebih paham saya, maka Pak Ramlis menyampaikan ataupun mendelegasikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan perkembangan atau sejarah SMK Negeri Compreng. Pada tahun 2009 sebenarnya ada rekan yang sudah memulai melakukan penyurveian ke Kecamatan Compreng waktu itu oleh Bu Eti, hanya tidak ditindaklanjuti. Dan pada tahun 2010 kemudian kami berempat, waktu itu saya, Pak Rohendi, Bu Eti dan Bu Nina mencoba untuk membuka kembali, ingin mengembangkan sekolah yang dulu adalah SMK Negeri 2 Subang kelas jauh Compreng. Alhamdulillah pada tahun 2011 waktu itu rekan kami Pak Haji Ahmad Bahrudin menginformasikan bahwa ada rekan yang dari SMP Negeri 1 sangat antusias sekali ingin berdiri ataupun adanya SMK Negeri 2 Subang kelas jauh Compreng. Maka pada saat itu kami mengadakan pertemuan yang kebetulan waktu itu adalah sebagai penggagasnya Pak Asep Samantri, Pak Suwanda dan Pak Kasidin. Dengan berjalannya waktu, pada tahun ajaran 2011-12 maka dibukalah SMK Negeri 2 Subang kelas jauh Compreng. Pada saat itu kita masih menumpang di SD Kiara Sari dengan jumlah pendaftar waktu itu sekitar 55 siswa dengan jurusan ada 4, yaitu agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, busana butik, teknologi, sepeda motor dan perikanan. Pada tahun kedua pendaftar agak meningkat mencapai 72
dengan jurusan berubah, yaitu hanya ada ATPH, TSM, dan FRL. Dan tahun ketiga ini agak berkurang, hanya sekitar 60 pendaftar. Tahun keempat ternyata apalagi lebih berkurang, ya, hanya sekitar 52. Tapi alhamdulillah pada tahun kelima ini pendaftar mencapai 127 siswa, karena pada saat ini pendaftarannya secara online. Dari 127 siswa yang melakukan registrasi hanya sekitar 70, sehingga calon taruna-taruni SMK Negeri 1 Compreng angkatan pertama yang akan dilantik sekitar 56 siswa. Seiring berjalannya waktu, kami mendapatkan tanah 1 hektar bantuan dari Pemda Pemerintah Kabupaten Subang, alih fungsi dari Dinas Pertanian kepada Dinas Pendidikan. Walaupun sekolah kami belum memiliki sarana prasarana yang mendukung, tapi semangat anak-anak terus meningkat. Bahkan bisa mengukir prestasi, yaitu pada saat ada lomba teknologi tepat guna yang dilaksanakan oleh kantor Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana. Alhamdulillah dari kita sebagai juara 3. Bahkan kita pun diikut sertakan ke tingkat provinsi, masuk menjadi harapan 3. Awal tahun 2015 kita pindah ke lokasi yang baru, yaitu di Desa Mekarjaya. Walaupun ruangan belum ada, alhamdulillah pada tahun ini SMK Negeri Compreng mendapat bantuan 2 unit ruang kelas baru dan 1 unit jamban. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas yang bisa menunjang lancarnya pembelajaran, diharapkan pada tahun ajaran baru 16-17 jumlah siswa SMK Negeri Compreng bisa lebih meningkat lagi. SMK Negeri Compreng sudah 2 kali meluluskan, hanya masih bagian dari SMK Negeri 2 Subang. Dari 2 angkatan lulusan ini, alhamdulillah 90% mereka sudah bekerja. Malah angkatan kedua ada 1 anak yang bernama Karyono yang berasal dari Desa Sukasenang, sedang menunggu keberangkatan ke Jepang. Kemudian dari Sukawera ada 2 orang, mereka sudah siap untuk berangkat ke Panama, dan 1 dari Bugis Tua juga siap untuk berangkat ke Panama. Mungkin itu sebagai laporan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah menyediakan fasilitas demi kelancaran di dalam pelantikan SMK Negeri 1 Compreng ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda pangkat kepada calon taruna-taruni terbaik. Taruna Mula Arya Guna Yusuf Kartaraharja, lulusan dari SMP Negeri 1 Compreng, lahir di Subang tanggal 30 September 1999. Putra dari pasangan Bapak Rohedi, Ibu Ami Suhaimi. Taruna Mula Arya Guna Ahmad Tantowi, lulusan dari SMP Plus Asipa Cibogo, lahir di Subang tanggal 2 September tahun 1999. Putra dari pasangan Bapak Hanapi dan Ibu Warni.
Taruna Mulia Aryaguna Rapi Setia Aji, lulusan dari SMP Negeri 1 Compreng, lahir di Subang tanggal 23 Oktober tahun 2000 dari pasangan Bapak Karsim Ibu Naya. Kepada Taruna Mula Aryaguna Dede Hidayatullah, lulusan dari MTS Negeri 1 Anjatan, lahir di Indramayu tanggal 28 Oktober 1998, putra dari pasangan Bapak Takrun dan Ibu Daisa. Taruna Mula Aryaguna Dede Handrayani, lulusan dari MTS Negeri Compreng, lahir di Subang tanggal 18 Agustus tahun 1997, putri dari pasangan Bapak Sukat dan Ibu Warsi. Penyematan tanda pangkat dilaksanakan oleh Bapak Camat Compreng dan Bapak Dedi Setiadi. Selaku PLH SMK Negeri Compreng. Silakan kepada Bapak Ibu orang tua wali taruna dipersilakan untuk ke depan. Kepada Bapak Rohedi, wali dari Yusuf Kartaraharja, Bapak Hanapi, wali dari Ahmad Tantowi, Bapak Karsim wali dari Rapi Setia Aji, Bapak Takrun, wali dari Deden Hidayatullah, dan Bapak Sukat, wali dari Dede Handrayani. Dipersilakan ke depan.
Indonesia aja. Kalau diupload kan kan minta. Betul nah. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Gerak. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan janji taruna diucap ulang peserta upacara. Janji Taruna. Kami Taruna SMK Negeri Congpreng. Dengan tulus ikhlas berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dua. Jujur dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Tiga. Disiplin, bertanggung jawab, dan tekun. Serta tidak menang menyerah dalam belajar dan bekerja. Empat. Selalu meningkatkan kompetensi. Untuk mencapai standar terkini. Lima. Menghormati dan berbakti. Kepada orang tua serta guru. Enam. Menghormati sesama. Dan ramah terhadap lingkungan. Tujuh. Taat hukum dan setia pada Korp. Serta bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Delapan. Junjung tinggi hakikat martabat. Dan jati diri pribadi, keluarga, dan sekolah. Bendera merah putih meninggalkan lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Padang. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadirin dimohon duduk kembali. Perwakilan peserta pelantikan meninggalkan lapangan upacara. Kesempatan dan pengucapan janji Taruna telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Jalan.
Amanat Inspektur Upacara. Sukan silakan. Untuk amanat, istirahat, tempat. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Subang. Subang. Karya Utama Satya Negara. Compreng. Terima kasih. Alhamdulillah wassalam ala wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para pinisepuh kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Compreng. Yang saya hormati para kepala sekolah dan tamu undangan dari SMK Kabupaten Subang, dalam ini dari Cijambe, Patok Besi, mohon maaf yang tidak saya sebutkan, pokoknya sekabupaten aja yang hadir pada kesempatan ini dan ucapkan selamat datang. Yang saya hormati para orang tua, ibu, bapak yang sempat hadir pada kesempatan undangan di sini. Yang saya hormati para kepala desa atau yang mewakili. Yang saya hormati para hadirin hadirat yang hadir di kesempatan ini dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu acara, yaitu pelantikan siswa dari siswa menjadi taruna di SMA Negeri Compreng ini. Dan mudah-mudahan semuanya Allah memberikan kesehatan dan juga memberikan jalan petunjuk serta rizki bagi kita yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kita umat yang di sini. Pertama, kami ucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik para generasi penerus pemuda yang saat ini sudah melaksanakan dilantik dan juga sudah dibaiat di hadapan kita semua dan menyaksikan pada kesempatan ini adalah cikal bakal saya merasa bangga dan merasa terharu mengingatkan pada saat saya melaksanakan pelatihan pendidikan pada saat menjadi orang, katakanlah memimpin, menjadi orang yang dianggap dan diakui oleh negara. Ini salah satu bentuk yang betul-betul saya merasa terangkat. Mudah-mudahan peran adik-adik dan juga para pembimbing memberikan bimbingan kepada adik-adik ini yang sudah dari siswa menjadi taruna 6 bulan, namanya satu semester. Anda sudah menjadi siswa yang diakui dan menjadi salah satu siswa yang betul-betul mempunyai hak yang sama. Dengan demikian, kegiatan ini tadi katakan saya terharu dan saya juga sama mengalami dalam hal ini. Saya mengalami masuk di dalam perguruan tinggi pada saat itu, masuk di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Yang notabene saya mengatakan kenapa sayang di sini tidak menggunakan senjata. Nanti Pak Imam tolong pergunakan senjata agar lebih kuat lagi untuk rasa bela negaranya, bela bangsanya ini. Itu kan mudah-mudahan bisa, tapi salah satu belum bisa Pak Imam. Pada saat saya menjadi duduk di perguruan tinggi 1 tahun saya masa basis dan melaksanakan wajib militer. Ini mengangkatkan pada saat tahun dulu saya di Compreng ini dan di Cipunagara adalah bagian jalan pertama napak tilah saya. Saya di Baretan pada saat itu yaitu dari Pangalengan, Lembang dan terakhir finish yaitu di Eretan. Mulai saya, maaf untuk adik ini diistirahatkan dulu. Diistirahatkan, kasihan pegal. Nah itu pengalaman saya, jadi saya terharu pada kesempatan ini awal kali kecelakaan. Adik-adik yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan, Anda lulus berarti bahwa Anda harus bisa menguatkan, mengimplementasikan dari sebuah apa yang disebutnya disiplin. Ada beberapa
konotasi atau juga opini dari berbagai siswa. Saya pernah diskusi, pernah ngobrol dengan sebuah adik-adik yang tidak sekolah di SMK kita, yang mungkin notabene bahwa karakter ataupun mentalnya juga belum siap. Saya tanya, adik dari sekolah di mana? Salah satu SMK Pak, tapi bukan di Compreng ya. Kenapa? Di SMK Compreng itu ada SMK. Siap Pak, kenapa? Berat katanya. Berat yang Anda lakukan seperti ini, tapi saya rasa tidak ada berat. Pelaksanaan beberapa bulan saja tidak ada yang meninggal. Beda waktu kampus saya, itu akademi yang saya pasti banyak yang meninggal. Kenapa yang meninggal? Karena kesiapan fisik, mental dan juga itu terjadi. Angkatan saja 4 orang meninggal, jatuh dari terjun payung, salah satu lagi jatuh dari meluncur, gitu kan? Karena tidak memahami apa yang menjadi sebuah instruksi. Anda sekarang lulus, selesai, alhamdulillah, saya ucapkan sukses dan selamat. Tapi dengan mengemban sebuah bahwa Anda selesai dalam suatu ini melatih dengan berpakaian performan yang topinya bagus, bajunya merah, seragam yang satu, ini harus mempertahankan sebuah apa itu arti disiplin. Ini bagi Anda. Disiplin ada bagian dari ketaatan dan kepatuhan kita. Patuh terhadap aturan sekolah, patuh terhadap aturan agama, patuh terhadap aturan orang tua, patuh terhadap aturan lingkungan. Itu kepatuhan. Dan kepatutan ada lagi dalam melaksanakan sebuah etika. Etika bagaimana Anda berseragam, bagaimana Anda berjalan, bagaimana Anda menghormat. Ini bagian daripada mulai pembentukan seorang yang melakukan sebuah disiplin. Jikalau itu dilakukan dengan sukarela dan hati yang terbuka, insya Allah saudara-saudara akan sukses mendapati nanti di akhir kemudian menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Setuju ibu-ibu? Kalau bapak ini anak-anak ini berguna bagi bangsa dan negara? Terima kasih. Ini bentuk. Saya bisa duduk, bisa berdiri di sini karena seperti Anda pada saat itu saya melakukan pendidikan. Beruntung saya masuk sebuah akademi yang di dalamnya ada militer. Beruntung saya masuk sebuah pendidikan di dalamnya ada tekanan-tekanan untuk disiplin. Maka dari itu inilah hasilnya saya bisa berdiri di sini. Tapi insya Allah adik-adik juga kalau tetap sini setelah selesai dari SMK masuk perguruan tinggi yang bersifat berbau militer, insya Allah semua akan jadi manusia yang berguna. Amin. Dan mudah-mudahan dari sekian anak-anak ini dan semua yang ada di SMK ini ada yang nantinya jadi camat, jadi kepala sekolah, jadi kapolsek, jadi dan ramil, jadi bupati, jadi menteri, dan paling tinggi jadi presiden. Kita doakan bersama, amin. Amin. Ini yang kita harapkan, yang nanti hasil dari definisi disiplin itu dah hasilnya. Itu barangkali yang pertama bagi adik-adik yang perlu saya sampaikan pada saat disiplin ini. Jangan adik katakan bahwa disiplin itu bukan hanya sebuah fisik yang kuat, tapi yang sangat dominan adalah mental. Walau badannya besar, walau tangannya besar, kuat bisa ngangkat tangga kelapa, cekatan bahasanya, tapi kalau mentalnya kecil, sapu lidi saja tidak akan bisa terangkat. Betul tidak? Mentallah dulu, fisik akan mengikuti. Setelah mentalnya kuat, fisiknya kuat, baru kita asah otak. Setelah asah otak, otak terasah, semua terisi akan kecerdasan, kepintaran, Anda tidak akan sulit untuk bisa hidup. Karena akan duit mencari orang, bukan orang mencari duit. Sekarang ini banyak terbalik, orang mencari duit. Tapi lalu ada sudah terisi ilmu semuanya yang diberikan, duit akan mencari adik. Betul? Itu salah satunya, gitu kan? Jadi ini mohon dicamkan. Jadi setelah dia lulus SMK ini, saya doakan masuk dalam perguruan tinggi yang memiliki sebuah notabene kedisiplinan yang kuat. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan dan tamat selesai mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan bahwa karakter adik-adik bisa memperlihatkan implementasi kepada masyarakat luas, khususnya di Compreng Komunitas Kabupaten Subang. Tidak bisa memberikan contoh-contoh yang mungkin di sekolah-sekolah lain adanya tawuran, adanya untuk di luar sekolah. Walaupun kita banyak sekolah di luar, tapi karena ada sebagai SMK yang mungkin notabene-nya banyak di lapangan, praktek kerja. Dan tadi dari laporan Pak Ketua dari Kepala SMK yang diwakili oleh Pak Dedi, ini sangat luar biasa, sudah ada menunggu untuk keluar negeri. Jangan saja keluar negeri menjadi harapan, tapi manfaatkan dulu ilmu kita yang ada di sini. Banyak potensi yang ada di sini. Teruskan perguruan tinggi, bisa ke IPB, bisa ke IPT dan sebagainya, bisa ke institut, bisa ke akademi ataupun bisa ke lain perguruan tinggi.
Jadi saya mohon khusus kepada ibu-ibu, bapak sekarang orang tua muda di sini, teruskan anak ini sampai lanjut ke perguruan tinggi sampai selesai masa perkuliahan. Karena inilah potensi yang ada di kita ini. Wajar Dikdas 12 tahun itu bukan hanya sampai SMA saja, gitu. Tapi setelah keluar masuk perguruan tinggi, adik-adik mulai meninjak dari usia 17 tahun, barulah menjadi warga, hak menjadi warga Indonesia. Selama 16 tahun ke bawah, saudara-saudara atau adik sendiri belum mencapai kepada hak sebagai warga negara. Nah, kaitan dengan wajar Dikdas 12 tahun pun termasuk juga dalam angka indeks prestasi pembangunan masyarakat. Inilah yang harus kita tingkatkan dalam dunia sektor pendidikan. Kita masih prihatin bahwa IPM di Kecamatan Combreng masih kisaran di antara 28-27 angka ranking dari 30 kecamatan. Banyak kendala-kendala faktor-faktor X yang mengganggu kepada stabilitasan prestasi daripada di bidang pendidikan. Ekonomi, sosial atau kesehatan masih tinggi, alhamdulillah di ranking tinggi. Tapi dunia pendidikan masih kurang. Ini juga perlu adanya dukungan, sokongan dari berbagai pihak, baik stakeholder maupun juga masyarakat itu sendiri. Perubahan karakter sangat susah dan sangat luar biasa susahnya. Tapi dengan setelah adik-adik dilantik dan dilihat sekarang di depan hidup bapak sekalian, harus sebuah jadi kebanggaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi bangga. Sekolah bangga, tentu orang tua pun akan bangga. Jikalau adik-adik bisa mencapai sebuah cita-cita nanti, di akhir telah menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keluarga sendiri, bertanggung jawab terhadap negara, bertanggung jawab terhadap bangsa, dan hormat terhadap orang tua. Itu adalah satu hasil yang sangat besar daripada hasil pendidikan ini. Adik-adik sekolah di pertanian walaupun sedang STEMper ataupun judulnya pertanian, tapi ada beberapa bidang bagian yang tertentu. Bukan adik-adik untuk disekolahkan untuk maju atau pendapat, tapi adik-adik mengetahui tentang bagaimana sebuah manajemen pekerjaan, manajemen pertanian, ini yang perlu kita kaitkan. Dengan datang regulasinya, zaman lebih maju, zaman lebih modern. Ini juga harus kita imbangi antara ilmu kita dengan para petani-petani yang mungkin masih notabene-nya mungkin menggunakan ilmu-ilmu orang tua dulu atau nenek moyang kita. Dengan menggunakan saudara-saudara harus menjadi pemimpin bagaimana bertani yang lebih baik, bertani yang bermanajemen, petani yang cerdas, yang bisa menghasilkan produksi padi di kita ini sangat luar biasa. Kita catat saja, Combreng bagian dari Kabupaten Subang. Subang bertetangga dengan Indramayu, Subang bertetangga dengan Karawang. Ini komoditi yang bisa mempertahankan ketahanan pangan se-Indonesia. Bayangkan, kalau saja Karawang, Subang, dan Indramayu habis lahan sawah dengan pembangunan fisik yang tidak berarti, bangsa kita harus makan apa? Sedangkan pemasok yang sangat luar biasa dari ketahanan pangan adalah kabupaten yang tadi saya sebutkan. Perlu ke depan nanti pencerdasan jikalau orang tua nenek kita sudah meninggal, kakek kita sudah kayak para petani-petani yang betul-betul tangguh pada saat ini mempertahankan kehidupannya, penggantinya adalah yang jangan berikan contoh yang baik, berikan contoh yang terbaik, karena adik-adik terdidik dalam sebuah kedisiplinan yang dilatih berlama-lama untuk melaksanakan PBB, berarti berbaris, menggunakan tum-tum yang ada sesuai dengan undang-undang, itu sangat luar biasa. Maka dari itu memberikan sebuah prestasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi adik-adik sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir di sini, mari ajak bahwa dunia pendidikan adalah dibutuhkan. Regulasi kedaman dari zaman kita akan bertambah. Bukan berarti kita termakan zaman, tapi zaman kita harus dimakan oleh kita. Penyesuaian daripada zaman ini kita sesuaikan. Bukan berarti bahwa dengan keadaan zaman kita makin hancur dan tidak terurus dengan tidak terurus dan tidak terarah. Tapi dengan demikian kita harapkan bahwa ke depan dengan sebuah dunia pendidikan ini mampu menyusun atau mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Orang tua yang saya harapkan bahwa tekanlah, ajaklah terus untuk berpendidikan. Karena terus terang saja, jikalau misalkan masyarakat putus dalam sekolah terakhir, kita akan putus juga harapan ke depan. Tidak mungkin bahwa majunya sebuah negara, bangsa ataupun juga pendidikan ataupun ekonomi yang dimiliki dengan sebuah ilmu tidak akan berhasil. Maka dari itu jangan takut
Jangan takut bahwa masuk di SMK itu adalah kelas, tapi inilah sebuah wujud pembentukan orang menjadi dari orang yang tidak berwujud menjadi sebuah wujud yang ada nyata. Katakan seperti contoh misal, ada yang bundar, ada yang berpeng dan sebagainya tidak sama, tapi setelah masuk di SMK, digojok di kawasan dari muka menjadi persegi dan menjadi tegap seperti sekarang ini. Luar biasa, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita dan bagi para pembina kita. Saya ucapkan terima kasih lebih khusus kepada para pembina yang selama ini membina di halaman kami di kecamatan ini. Silahkan. Halaman kami walaupun sedang saat renovasi pembangunan kecamatan ini juga saya sangat bersyukur dimanfaatkan oleh berbagai sektor. Silahkan manfaatkan. Lapangan ini bisa kita gunakan untuk berbagai aktivitas, baik aktivitas pendidikan maupun aktivitas juga hal-hal yang lain yang bersifatnya banyak menunjang kepada tingkat baik ke pendidikan ataupun hal-hal yang bersifat positif. Itu harapan yang kami berikan dan terima kasih sekali kepada pembina ADE Pak siapa lagi pembina ADE yang juga ikut terjun dan masuk ke dalam sebuah kancah pendidikan yang sangat luar biasa. Mungkin nanti ke depan lebih fungsi antara ABRI dengan juga beberapa sektoral akan terwujud. Lebih fungsi ABRI sekarang ini sudah masuk ke dalam tatanan pertanian ataupun hal yang lain. Masuk ke itu lalu pembangunan fisik dan sebagainya. Dan juga sekarang saya terima kasih kepada Imam sudah masuk dalam dunia pendidikan. Jadi mudah-mudahan menjadi bagian yang sangat betul-betul menjadi harapan kami ke depan. Dan insya Allah Pak Imam nanti hari Senin tolong didik ibu-ibu ketua penggerak PKK tingkat desa dalam rangka pelatihan PBB dan masuk dalam rangka lomba PBB di Kabupaten Subang. Tugas wayahna. Kumargi bagus Pak Imam bisa menilai. Jadi tolong nanti ibu-ibu atau satu peleton dari masing-masing desa untuk dilatih dalam lomba PBB. Jadi bukan adik-adik saja, ibu-ibu saja yang sudah punya incu, gitu kan Pak ya. Jadi ya. Gitu, yang sudah turun mesin beberapa kali saya didik sekali lagi untuk PBB pada hari Senin bisa dilihat nanti. Nah kalau Pak Imam sudah pensiun saya nanti minta didikannya dari adik-adik sekalian, gitu kan. Itu barangkali beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada adik-adik yang sudah dilantik. Sukses, belajar lebih rajin, belajar lebih baik sehingga apa cita-cita adik bisa tercapai semuanya dan bisa membanggakan satu-satunya adalah orang tua dan keluarga. Yang kedua, banggakan guru kita. Yang ketiga, banggakan negara kita. Itu yang bagian yang sangat terpenting bagi kita. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika kalau ada kekurangan. Dan juga tempat kami masih babalatak, belum begitu beres. Insya Allah sore ini penanaman pohon palem yang jumlahnya 150 pohon palem akan tanam hari ini. Karena ada upacara tadinya pagi-pagi, mungkin sore saja. Jadi karena ini akan butuh sedikit estetika, butuh perhatian dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.